Episode dimulai, Kanta memanggil-manggil Rapi dari luar. Sipa yang saat itu bersama Rapi pun langsung panik dan meminta Rapi cepat pergi sebelum keberadaan mereka terbongkar. Rapi pun berlari menjauh dengan tergesa. Kanta mengatakan itu memang Rapi, tetapi siapa pria yang bersamanya tadi? Di sisi lain, Risita sempat memergoki Rapi sambil berkata, "Rapi, apa yang kau lakukan di sini?" Rapi mengatakan, "Aku sedang bersama Sipa. Maksudku, aku sedang mendengarkan musik kesukaan Sipa." Dara berkata, "Rapi, kau tadi bilang turun ke bawah hanya untuk mendengarkan musik Sipa." Rapi pun hanya mengangguk singkat karena enggan menjelaskan lebih jauh. Di sisi lain, Kanta datang ke rumah Pandia sambil mengatakan, "Suman, aku tadi memergoki Rapi bersama seorang laki-laki." Suman berkata, "Kanta, apa-apaan ucapanmu itu?" Kanta mengatakan, "Aku melihatnya sendiri, dan kalau tidak percaya, tanyakan saja pada Rapi." Dara mengatakan, "Bi, mungkin kau salah lihat. Karena Rapi tadi bersamaku. Kami hanya keluar sebentar dan lalu kembali." Kanta yang masih yakin dengan pandangannya pun menjadi bimbang setelah mendengar jawaban dari Dara. Kanta berkata, "Ya mungkin, aku memang salah lihat." Suman mengatakan, "Sudahlah, Kanta, kau pulang saja karena kau butuh tidur." Trapula mengatakan, "Jangan-jangan itu bukan Rapi, tetapi Sipa yang menjelma menjadi Rapi. Mungkin saja arwahnya gentayangan dan bisa melakukan apa saja." Rapi mengatakan, "Bi, aku ini Rapi dan bukan siapa-siapa lagi." Trapula berkata, "Rapi, aku tidak mau sekamar denganmu dan jangan mendekatiku." Setelah beberapa saat, Suman mengatakan, "Trapula, pergi dari sini dan jangan ganggu aku." Trapula berkata, "Aku takut dan jangan tinggalkan aku sendirian." Dara mengatakan, "Bu, biarkan saja Bibi Trapula tidur di sini. Kalau dia kenapa-kenapa karena ketakutan, maka kita yang akan disalahkan." Suman pun akhirnya mengalah dan membiarkan Trapula tidur di kamarnya. Malam harinya, Dara sedang sibuk di dapur mencuci peralatan. Gautam berkata, "Dara, apa yang sebenarnya membuatmu begitu bahagia hari ini?" Dara hanya tersenyum samar dan tidak menjawab jelas pertanyaan Gautam. Gautam mengatakan, "Dara, aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan karena aku bisa melihat dari wajahmu dan katakan padaku." Dara berkata, "Gautam, kebahagiaan akan segera pulang ke rumah ini." Gautam mengatakan, "Dara, maksudmu siapa yang akan kembali?" Dara berkata, "Gautam, maksudku Sipa, karena dia sudah dekat dengan kita. Dan percayalah hanya hitungan hari, karena dia akan bersama kita lagi." Namun Gautam salah paham dengan mengira Dara sedang berbicara tentang kehamilannya. Dan dengan gembira Gautam memeluknya sambil mengatakan, "Dara, jadi maksudmu kau sedang mengandungkan dan kita akan punya Sipa kecil di rumah ini." Dara pun hanya terdiam karena tidak tega membetulkan kesalahpahaman itu. Di sisi lain, Rapi gelisah di kamarnya karena hatinya terus memikirkan Sipa dan bertekad untuk menemui Sipa lagi walau risikonya besar. Sementara di ruang lain, Risita yang merasa kesal pun curhat kepada Dev sambil berkata, "Dev, aku tidak suka cara kakak ipar Dara memperlakukan kita dengan menyembunyikan sesuatu." Dev pun hanya berusaha menenangkan dengan senyum yang manis. Di sisi lain, Rapi akhirnya tiba kembali di rumah Trapula dengan mendapati Sipa yang sedang tertidur pulas. Dan dengan iseng pun Rapi menutupi wajah Sipa dengan dupata lalu mematikan lampu. Sipa merasa kaget sambil berteriak hantu. Rapi pun tertawa terbahak-bahak dan mengatakan, "Sipa, kau mudah sekali ketakutan." Sipa berkata, "Rapi, dengan semua yang kualami apapun mungkin. Aku dan Chris bahkan pernah menakut-nakuti Risita di Hapeli. Jadi ini balasanmu kepadaku." Rapi mengatakan,
Sipa, bukan balasan. Rapi lalu kembali mencium kening Sipa. Sipa berkata, Rapi, kau nekat datang hanya demi menemuiku. Dan kalau ada yang tahu, maka segalanya akan hancur. Rapi mengatakan, Sipa, aku rela ambil risiko demi bertemu denganmu. Sipa berkata, Rapi, aku tidak ingin keluarga kita ikut terseret dan kita harus segera cari jalan untuk mengembalikan tanah itu. Rapi mengatakan, Sipa, kau sudah punya rencana untuk mengambil tanah itu. Sipa berkata, ya Rapi, tetapi aku juga butuh jawabanmu. Keesokan harinya, Rapi dan Sipa tertidur bersebelahan di rumah Prapula. Tiba-tiba Rapi terbangun lebih dulu dan sambil panik berkata, kalau aku tidak pulang sekarang, maka semuanya akan ketahuan. Rapi pun segera membangunkan Sipa lalu berpamitan. Di rumah Pandia, Dora mencari-cari Suman dan Rapi sambil membawakan sarapan. Risita mengatakan, Kak, bukannya ibu sedang mengantar bibi Prapula pulang? Jawaban Risita itu pun membuat Dara semakin resah dengan Rapi. Dalam perjalanan, Suman berkata, Prapula, kenapa aku harus repot-repot mengantarmu? Prapula mengatakan, Kak, aku tidak sanggup tinggal sendirian. Sesampainya di rumah Prapula, dari dalam Rapi dan Sipa mendengar suara Suman dan Prapula. Rapi terkejut sambil berkata, bagaimana caraku keluar dari sini tanpa seorang pun tahu? Di rumah Pandia, Gara berkata, aku harus segera menjemput ibu. Risita mengatakan, Kak, kau tidak usah menjemput ibu karena dia pasti bisa pulang sendiri. Dara pun tidak mau bergeming dengan wajah tegas, ia pun melangkah pergi. Sementara di rumah Prapula, Sipa berkata, Rapi, apa benar ibu ada di luar? Dora yang tiba di sana segera membujuk sambil mengatakan, Bu, ayo pulang. Suman berkata, Dara, aku akan mengusir hantu Prapula hari ini. Di dalam rumah, Rapi dan Sipa mencari tempat untuk bersembunyi agar tidak tertangkap basah. Dara mencoba mengendalikan keadaan dengan mengatakan, Bu, kalau kau memaksa masuk, maka semua orang justru akan semakin percaya kalau Sipa adalah hantu. Suman berkata, Dara, apa maksudmu? Dara mengatakan, Bu, Sipa kita tidak akan pernah menjadi hantu karena semua itu hanyalah omongan orang. Risita berkata, Kak, kalau begitu di mana Rapi dan mengapa aku tidak melihatnya? Dara mengatakan, Risita, Rapi sedang mencuci pakaian di rumah. Risita berkata, Kak, kalau begitu kenapa kau berlari begitu panik setelah tahu kamarnya kosong? Dara mengatakan, Risita, kenapa kau hari ini seperti ingin menjadi detektif? Sudahlah, mari kita antar ibu pulang. Tiba-tiba Prapula pun masuk. Rapi dan Sipa terkejut dengan berlari mencari tempat persembunyian. Namun Prapula sempat melihat bayangan Sipa dan menjerit histeris memanggil Sipa. Prapula berkata, Sipa, jadi kau pura-pura tiada hanya untuk menakutiku. Rapi mengatakan, Bi, apakah Sipa ada di sini? Dan di mana dia? Aku tidak melihatnya. Katakan padaku di mana Sipa, karena aku ingin bertemu dengannya. Prapula berkata, Rapi, kalau begitu hanya aku yang bisa melihat Sipa. Dan apa artinya ini? Tubuh Prapula pun melemas lalu jatuh pingsan. Sipa mengatakan, Rapi, kau harus pulang dan jangan buat masalah semakin besar. Rapi pun beranjak pergi dari rumah Prapula. Di jalan, Rapi berpapasan dengan Kanta dan buru-buru tersenyum melangkah cepat. Sementara itu, Dev dan Gautam menemukan papan nama milik Jevanlal. Gautam mengatakan, Jevanlal, keluar kau. Aku Gautam ingin bertemu denganmu. Seorang pria pun keluar dengan berkata, bosku tidak ada. Dev mengatakan, katakan pada bosmu bahwa tanah ini milik kami.
Tidak lama kemudian, Jeevanlal sendiri muncul sambil berkata, "Apa urusan kalian?" Gautam berkata, "Aku ingin tanah itu kembali menjadi hak keluarga Pandya." Jeevanlal pun tertawa sambil mengatakan, "Kalau begitu tanyakan pada saudaramu sendiri." Gautam berkata, "Kalau kau menolak, maka kami akan lapor polisi." Di rumah, Risita berkata, "Rapi, kapan kau kembali?" Rapi mengatakan, "Risita, aku dari tadi di sini." Risita berkata, "Rapi, aku berpikir kau dan Kak Dara jelas menyembunyikan sesuatu." Dara mengatakan, "Risita, tidak ada sesuatu apapun yang kami sembunyikan." Risita berkata, "Kalau begitu, aku akan cari tahu sendiri. Dan jika terbukti, maka aku tidak akan bicara dengan kalian lagi." Dara mengatakan, "Baiklah Risita, tetapi aku akan jujur, dan kau harus janji menyimpannya rapat-rapat." Rapi pun menjadi panik dan memberi isyarat agar Dara berhenti mengungkapkan kebenaran tentang Sipa. Dara berkata, "Risita, Sipa masih hidup, dan ini semua rahasia besar. Kalau terbongkar, maka kita semua bisa dipenjara." Mendengar hal itu, Risita pun kaget hingga jatuh pingsan. Dara dan Rapi pun buru-buru membaringkan Risita hingga menyiramkan air ke wajahnya. Tiba-tiba Gautam dan Deb pun pulang. Deb mengatakan, "Kenapa Risita pingsan? Apa yang terjadi?" Rapi berkata, "Risita pingsan karena bahagia bayinya menendang, seperti mengatakan ibu." Setelah beberapa saat, Risita pun sadar perlahan, dan Deb segera memberi Risita minum sambil berkata, "Risita, bagaimana mungkin bayi kita berkata ibu?" Risita mengatakan, "Deb, sudah kubilang kami seharusnya tidak memberitahumu hal ini." Gautam mengatakan, "Mungkin bayi kalian istimewa." Gautam, Dara, Risita, dan Deb saling berpelukan. Di sisi lain, Prapula datang ke gudang dengan mencoba menghajar Sipa. Sipa berpura-pura menjadi seperti ular untuk menghentikan tindakan Prapula. Tetapi Prapula memegangi Sipa dan mencoba memberinya sesuatu yang berbahaya untuk membuatnya menghilang. Tiba-tiba Sipa keluar dari imajinasinya dengan rasa yang kaget. Di sisi lain, Risita mengatakan, "Kak, bagaimana kondisi Sipa? Aku perlu tahu kenapa Sipa menjual tanah itu dan di mana uang hasil penjualan itu karena kita sangat membutuhkannya." Rapi berkata, "Risita, Sipa tidak pernah menjual tanah itu dan Jeevanlal membuat dokumen palsu." Risita mengatakan, "Rapi, itu sebabnya kita harus melaporkan ke polisi atas dokumen palsu itu." Dora berkata, "Risita, jika kita melapor, maka semua akan tahu Sipa masih hidup. Untuk membantu Sipa, maka kita harus segera menjual rumah ini." Risita dan Rapi pun terkejut mendengar keputusan Dara ingin menjual rumah Pandya.